Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Musyanti dari Pendidikan Ekonomi 2019 Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1901874. Di sini saya akan membahas atau mereview salah satu buku dengan tema Islam dan Kebudayaan untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam. Sebelum saya mereview, alangkah lebih baiknya teman-teman untuk like, komen, serta subscribe, serta saya terima sekali untuk kritik dan sarannya. Tada, ini dia buku yang akan saya review atau saya bahas. Buku ini berjudul Agama dan Kebudayaan yang ditulis oleh Bapak Haji Endang Saifuddin Ansari. Nah, ini merupakan foto beliau sendiri yang menulis serta editor dari buku Agama dan Kebudayaan Mukadimah Sejarah Kebudayaan Islam dengan sebuah studi pendahuluan, batasan arti, luasan makna, dan cabang-cabang agama dan kebudayaan serta nisbah yang satu terhadap lainnya dengan sebuah pandangan seorang muslim. Buku ini diterbitkan oleh PT Bina Ilmu Surabaya yang merupakan kerjasama dari Lembaga Studi Islam Bandung, yang editornya sendiri seperti yang saya sebutkan adalah Bapak Haji Endang Saifuddin Ansari dengan cetakan pertama pada tahun 1979. Sedangkan buku yang saya pegang ini adalah cetakan pada tahun 1980. Apa aja sih yang terdapat dalam buku ini? Ini adalah buku halaman pertamanya, yaitu terdapat barcode, dan halaman keduanya judul dari bukunya. Halaman selanjutnya ada dari gambar penulis dan editornya sendiri, yaitu Bapak Haji Endang Saifuddin Ansari, judul buku, nama penulis, serta logo dan penerbitnya. Untuk halaman selanjutnya ada pengantar 1, pengantar 2, serta daftar isi, di mana daftar isi ini terdapat pengantar 1, pengantar 2, daftar isi, pendahuluan, dan 4 bab utama. Bab pertama ada bab agama, bab kedua tentang kebudayaan, bab ketiga tentang agama dan kebudayaan, bab keempat yang merupakan bab terakhir mengenai nilai-nilai asasi Islam tentang kebudayaan. Ada juga bab penutup, lampiran-lampiran, kepustakaan, dan indeks. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 1 terlebih dahulu. Apa sih yang ada di bab 1 sendiri? Bab 1 sendiri membahas tentang agama atau definisi agama secara umum, atau mulai dari apa itu arti agama sendiri. Dia bisa dilihat subbab pertama mencari arti agama, subbab kedua menjelaskan mengenai religion and religi, subbab ketiga mengenai din, bisa dilihat oleh teman-teman, subjek keempat mengenai agama 1.4, subjek selanjutnya ada religion, din, dan agama, serta juga ada klasifikasi agama, di mana di klasifikasi agama ini, subbab ini terdapat subbab lainnya, yaitu revealed and not revealed agama, agama missiori, missionary, dan agama non missionary. Mohon maaf tadi ada kesalahan kata. Juga ada klasifikasi rasial dan geografikal, dan agama samawi dan agama non samawi. Di subbab selanjutnya ada agama Islam 1.7, bisa teman-teman lihat. Di sini juga membahas tentang agama Islam yang merupakan satu-satunya agama samawi, serta definisi agama Islam. Nah, itu untuk
bab 1 yaitu bab agama. Nah, selanjutnya ada bab kedua. Bisa teman-teman lihat, ini merupakan bab kedua membahas tentang kebudayaan. Nah, di sini juga secara umum penjelasan tentang arti kebudayaan, pandangan budayawan Indonesia, batasan tak langsung, batasan langsungnya, serta ada pandangan budayawan non Indonesia atau di luar Indonesia sendiri. Juga ada pandangan penulis. Ada juga mengenai kultur dan siviliasi. Dan juga ada mengenai cabang-cabang kebudayaan. Bisa dilihat di sini ada di 2.3 yaitu mengenai cabang-cabang kebudayaan. Nah, selanjutnya di bab ketiga ini ada agama dan kebudayaan. Bisa dilihat di sini terdapat 3 pendapat utama, di mana pendapat pertama itu agama mencakup kebudayaan. Yang kedua itu agama kebudayaan mencakup agama, atau agama sebagian daripada kebudayaan. Dan pendirian ketiga atau pendapat ketiga itu Islam terdiri dari kebudayaan atas agama dan kebudayaan. Nah, pendirian penulis sendiri itu adalah agama atau wahyu dan kebudayaan tidak mencakup. Nah, jadi pendirian bahwa Islam terdiri atas agama dan kebudayaan ditolak oleh penulis. Nah, untuk bab keempat sendiri bisa teman-teman lihat. Bab 4 sendiri ini dia, bab 4 sendiri mengenai nilai-nilai asasi Islam tentang kebudayaan, di mana di bab ini terdapat ada pandangan sarwa Islami tentang konsep Al-Quran tentang Tuhan, alam, dan manusia. Juga ada fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi dan Islam sebagai faktor pendorong terdapatnya kebudayaan. Itu 4 bab utama yang dibahas dalam buku Agama dan Kebudayaan oleh Bapak Haji Endang Saifuddin Ansari ini. Nah, apa sih metode pembahasan yang ditempuh penulis dalam melakukan perbandingan analitis? Itu dengan studi literatur dan dokumentasinya. Nah, pertama-tama penulis mengumpulkan kepustakaan dan dokumentasi yang baik langsung maupun tidak langsung yang dianggapnya berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam buku ini. Serta yang kedua, penulis menelaah dengan seksama makalah, risalah yang dapat dan sempat dikumpulkan untuk buku ini satu demi satu, serta membuat catatan-catatan yang dianggapnya perlu. Yang ketiga, penulis menganalisa pendapat-pendapat mengenai masalah ya termaksud, mulai dari perbandingan yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, penulis mengemukakan pendapat dan penilaiannya sendiri terhadap pendirian-pendirian orang lain yang dibahasnya. Serta yang kelima ini penulis mengajukan pendirian dan kesimpulan sendiri mengenai masalah yang termaksud. Nah, untuk kekurangan dari bukunya sendiri adalah karena buku ini merupakan buku dari era 90-an, jadi penulisan serta tata bahasanya cenderung tidak sesuai dengan anak-anak muda era milenial saat ini. Juga masih terdapat beberapa typo atau kesalahan pengetikan dan penulisan. Untuk secara keseluruhan, penulis telah menyampaikan atau memukadimahkan semua
riset-riset yang telah dibuat untuk membuat buku agama dan kebudayaan ini menjadi lebih singkat dan padat, sehingga pembaca sendiri akan lebih mudah, karena bisa dilihat buku ini tidak terlalu tebal, jadi pembaca pun akan mudah untuk memahaminya dan membacanya secara cepat, walaupun penulisan atau tata bahasanya masih di era tahun 90-an. Mungkin itu saja yang saya bahas atau review. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada saran serta kritik, bisa langsung saja di komen di kolom komentar. Jangan lupa sekali lagi like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di review dan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.